Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran dasar desain grafis bersama Bu Poppy dan Bu Hani. Pada hari ini kita akan membahas tentang menganalisis pengertian gambar dalam desain grafis, menganalisis macam-macam format gambar dalam desain grafis. Untuk lebih memahami materi tentang format gambar, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan buku tulis desain grafis dan alat tulis. Yang kedua, simak video yang berdurasi 8 menit, lalu meresum. Yang ketiga, melakukan review materi dengan mengerjakan penugasan. Untuk link aset gambar penugasan 3 telah disediakan di grup kelas. Selanjutnya, mulailah dengan menjawab pertanyaan 4 soal, lalu yang kedua, foto dan screenshot hasil pekerjaan. Lalu kirimkan hasilnya di link yang telah disediakan. Batas waktu mengerjakan sampai dengan pukul 21. Selamat belajar dan berkreasi. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu menganalisis pengertian gambar dalam desain grafis. Pengertian gambar vektor. Vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis. Gambar vektor menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek, sehingga gambar tidak menjadi pecah walaupun diperbesar atau diperkecil. Gambar bertipe vektor terbentuk dari garis dan kurva hasil dari perhitungan matematis dari beberapa titik, sehingga membentuk suatu objek gambar. Tampilan gambar vektor, walaupun bersifat relatif lebih kaku daripada tampilan bitmap, kualitasnya tidak bergantung kepada resolusi gambar. Gambar tipe ini bisa diubah-ubah ke berbagai ukuran dan juga dapat dicetak pada tingkat resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detail dan ketajaman gambar. Beberapa format gambar vektor diantaranya .cdr, .ai, .svg, .eps, dan lain-lain. Pengertian gambar bitmap. Bitmap yaitu representasi dari citra gambar yang terdiri dari susunan titik yang tersimpan di memori komputer. Kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi, yang menunjukkan seberapa tajam gambar ini ditampilkan. Ditunjukkan dengan jumlah baris dan kolom. Contohnya 300 px per inch, atau satuan ini sering dipakai agar hasil cetak tidak pecah, lebih besar, dan lebih bagus. Gambar bitmap bisa disebut juga dengan gambar raster, merupakan kumpulan kotak-kotak kecil atau piksel. Terkadang resolusi diartikan sebagai lebar dan panjangnya suatu media, namun pada pembahasan format gambar, resolusi diartikan sebagai banyaknya warna atau titik warna dalam satuan ukuran tertentu. Beberapa format file bitmap yang populer adalah PSD, PNG, TIFF, JPEG, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangan gambar bitmap. Kelebihannya,
sangat baik digunakan untuk merepresentasikan gambar yang sangat kompleks dan detail. Sedangkan kekurangan dari gambar bitmap adalah ukuran filenya tergantung dari ukuran gambar dan resolusinya. Nah, setelah mengetahui pengertian gambar vektor dan gambar bitmap, mari kita lihat perbedaan dari kedua gambar tersebut. Vektor, gambar tetap jelas saat diperbesar, sedangkan bitmap, gambar kurang jelas ketika diperbesar. Vektor tersusun dari garis dan kurva, sedangkan bitmap tersusun atas titik-titik atau dot. Ukuran file vektor yang dihasilkan kecil, sedangkan ukuran file bitmap yang dihasilkan besar. Kualitas grafis vektor tidak bergantung dari banyaknya piksel, sedangkan kualitas grafis bitmap bergantung dari banyaknya piksel. Selanjutnya, sampai dengan pembahasan menganalisis macam-macam format gambar dalam desain grafis. Di dalam dunia desain grafis dan percetakan yang berhubungan dengan gambar dan foto, terdapat banyak jenis format atau ekstensi file gambar. Berikut ini adalah penjelasan dari berbagai format gambar, di antaranya PSD, kepanjangan dari Photoshop Dokumen. Format file ini merupakan format asli dokumen Adobe Photoshop. Format ini juga mampu menyimpan gambar dalam beberapa mode warna yang disediakan Photoshop. Yang kedua, BMP, kepanjangan Bitmap Image. Format file ini merupakan format grafis yang fleksibel untuk platform Windows, sehingga dapat dibaca oleh program grafis manapun. Format file ini mampu menyimpan gambar dalam mode warna RGB, grayscale, index color, dan bitmap. Selanjutnya yang ketiga adalah EPS, kepanjangan dari Encapsule PostScript. Format file ini merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis. Format file ini sering pula digunakan ketika ingin mencetak gambar. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, lab, duotone, grayscale, index color, serta bitmap. Format gambar berikutnya adalah JPG atau JPEG, kepanjangannya Joint Photographic Expert Group. Format file ini mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, dan grayscale. Selanjutnya ada format GIF, kepanjangannya Graphic Interchange Format. Format file ini hanya mampu menyimpan 8 bit. Hanya mendukung mode warna grayscale, bitmap, dan index color. Format file mampu menyimpan animasi 2 dimensi. Selanjutnya TIFF, kepanjangan dari Tag Image Format File. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32 bit. Format file ini merupakan salah satu format yang dipilih dan sangat disukai oleh para pengguna komputer grafis, terutama yang berorientasi pada publikasi cetak. PCX. Format file ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Zoft Corporation. Format file ini mampu
menyimpan gambar dengan mode warna RGB, grayscale, bitmap, dan index color. Selanjutnya ada PDF, kepanjangannya Portable Document Format. Format file ini digunakan oleh Adobe Acrobat. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, index color, lab color, grayscale, dan bitmap. PNG atau kepanjangannya Portable Network Graphic. Format file ini berfungsi sebagai alternatif lain dari format file BIF. Pitch. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB dengan 1 alpha channel serta index color grayscale dan bitmap tanpa alpha channel. Selanjutnya TGA. Format Targa. Format file ini didesain untuk platform yang menggunakan Targa True Vision Video Board. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB dalam 32 bit serta 1 alpha channel, juga grayscale, index color, dan RGB dalam 16 atau 24 bit tanpa alpha channel. Selanjutnya ada IF, kepanjangannya Interchange File Format. File format ini umumnya digunakan untuk bekerja dengan video toaster dan proses pertukaran dokumentasi dari dan ke Commodore Amiga System. Berikutnya SCT atau kepanjangannya Cytec Continuous Tone. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, dan grayscale, namun tidak mampu menyimpan alpha channel. Selanjutnya PXR atau PixArt. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB dan grayscale dengan 1 alpha channel. Selanjutnya, RAW. Format file RAW merupakan format file yang fleksibel untuk pertukaran dokumen antar aplikasi dan platform. Yang terakhir, DCS atau kepanjangan Desktop Color Separation. Format file ini mampu menyimpan gambar dengan mode warna multi-channel dan CMYK dengan 1 alpha channel dan banyak spot channel. Terima kasih anak-anakku telah menyimak video ini dengan baik. Selanjutnya anak-anakku dapat meresum kemudian mengerjakan penugasan 3. Untuk penugasan 3, cara mengerjakannya, amati 2 gambar yang disediakan pada link di skenario pembelajaran, lalu sebutkan format gambarnya. Yang berikutnya, menyebutkan jenis gambar vektor atau bitmap. Yang ketiga, tunjukkan bukti yang menunjukkan gambar vektor atau bitmap. Dan yang keempat, sebutkan mana saja yang termasuk format gambar vektor dan bitmap. Selamat mengerjakan.